Halo. Halo. Hai. Kita mau kemana nih hari ini guys? Kita mau naik gunung lagi. Camping. Dep mau camping, Dep. Camping kemana ya? Kita mau kemana aja? Yang ada apanya? Campingnya. Ada kolam renang. Terus ada apa lagi? Oke, kalian tunggu ya, kita jalan-jalan kemana hari ini. Oke? Dadah. Halo para Ayen Parbun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fijira Family. Ulala, bulan ini akhir bulan tanggal 30 Mei 2025 dan kita juga kedua kalinya di bulan ini kita camping. Kenapa kita camping lagi? Karena di sini ada tamu ya. Udah dilihat dari opening kita ada saudara aku, adik aku sendiri, ada Onti yang jauh-jauh dari Tasikmalaya pengen liburan di sini. Karena kemarin kita udah ngerayain Idul Adha di sini, maka sebelum pulang lagi ke Tasikmalaya kita ajak lagi aja camping. Kok ajak lagi ya? Mungkin untuk Ontinya baru pertama kali karena dia ngelihat 2 minggu yang lalu kita pergi camping, maka kita ajakin aja ya, nggak ada salahnya buat camping aja di akhir bulan ini. Oh iya, karena rencana camping ini dadakan, sebenarnya tadinya nggak akan camping, kita akan ajak main ke tempat yang lain. Tapi berhubung Ontinya mau aja diajakin camping, oke deh kita cari tempat glamping atau tempat camping yang terdekat aja, nggak ke puncak juga kali ya. Karena udah tahu, karena kita dadakan, nggak ada prepare apapun itu, maka jadinya kita akan mengira kalau kita ke puncak itu pasti macet. Udah gitu hari Sabtu ini anak-anak masih eskul, jadi kita rencanain berangkat camping ini setelah pulang eskul Kakak Via dan Kakak Jia. Entah kenapa kalau rencana yang dadakan selalu jadi. Betul apa betul ya para Ayen Parbun? Emang suka kayak gitu kali ya, kalau rencana yang dadakan itu pasti jadi. Meskipun prat-pret-plot ya atau apa ya bahasanya ya, itu prepare-nya serba dadakan. Belum nyiapin makanannya atau jajanannya, yang penting gas aja dulu kata Paksu ya. Oke deh kita gas, dan kita prepare itu malam kita cari tempat-tempat glamping atau camping yang masih kosong, karena di daerah puncak itu udah penuh. Terus puncak 2 juga kejauhan kalau dari tempat aku. Maka kita cari alternatif lain, kita cari camping atau glamping di daerah Cijeruk. Alhamdulillahnya juga setelah kita cari-cari tempat camping dan kita udah DP booking setengah harga ya, kita dikasih informasi kalau ada beberapa rute ke tempat camping kali ini. Nah, alhamdulillah juga ya dikasih tahu ada via tol Caringin atau juga via tol Barenang Siang. Nah, kita nyari alternatif lain juga yaitu via BNR. Nah, di sini kalau kalian tahu lokasinya gampang ya, BNR tinggal kalian ikutin aja belokan mana aja yang kita akan lalui. Semakin siang jalanan semakin ramai, tentu saja tidak akan terhindarkan dari namanya macet, tapi tidak semacet yang stuck gitu ya, tidak macet kalau berhenti, tapi padat merayap aja, alhamdulillah. Nah, para Ayen Parbun bisa dilihat di depan udah ada
Tugu BNR. Nah, di sini kita lurus aja, ikutin jalan. Nanti di depan ada persimpangan antara kita mau ambil ke kiri atau lurus. Kita ikutin aja ya. Oke, udah lewat Rivera. Nanti di depan juga kita akan lewat The Jungle. Nih di sini nih. Ini Jia nih di sini nih. Situ kita. Oh, nanti bisa di sana. Nah, Par Ai and Par Bun, setelah kita menemui persimpangan ini, sebenarnya kita tuh harusnya belok kiri. Tapi kita atau saya mengambil lurus aja deh gitu. Karena memang kalau sebelah kiri itu jalannya pertamanya sempit. Oke deh, kita lurus aja, jalannya masih luas kan. Dan nanti di perjalanan kita ternyata jalan yang kita lalui ini menyempit dan naik turun. Yaitu kesalahannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan di sini juga karena kita berhubung prepare-nya nggak nyiapin makanan, biasanya kalau nyampe tempat itu kita langsung masak nasi. Nah, kita itu nggak prepare membawa ayam-ayam kayak gitu, ungkep ayam, biasanya langsung goreng kan ya, langsung sama nasi anget. Di sini udahlah kita beli aja nasi Padang di depan. Nah, belok kirinya di sini ya, Par Ai and Par Bun. Sebelumnya kan harusnya belok kirinya yang di depan. Kita ambil belok kirinya di sini. Ada-ada aja, tapi yang penting makan dulu lah. Kita beli makanan Padang. Oke, perjalanan kita lanjut. Di depan ada belokan antara belok kiri atau lurus. Nah, kita ambil belok kiri ke daerah Cijeruk. Nah, di sini jadi inget deh perjalanan kita keluarga Vijera Family bersama keluarga Om Wiro dan keluarga Om Doni pergi berkemah ke Ontila. Dan waktu itu ada suatu kendala, yaitu jalannya ditutup karena ada perbaikan. Makanya kita cari jalan alternatif lain, kita muter-muter nyari jalan, tapi alhamdulillah nyampe juga sih. Gunung Sia. Pohon. Tapi kok di pohon ada lumah-lumahan? Ya, pilak itu. Nah, ini loh jalannya yang dulu pernah sempat ditutup ya. Sekarang alhamdulillah mulus, jalannya rapi karena udah di beton. Siap-siap di depan, jalan menyempit dan berharap tidak ada mobil yang turun berpapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat aja. Kang Non.
Selalu terbayang ya kalau kita naik atau di tanjakan, kalau jalannya nggak lebar gini, terus ada pas-pasan sama mobil lain, paniknya minta ampun. Mungkin orang lain bisa handal ya mengemudinya, tapi kalau Paksu belum pro lah. Jadi kita yang di sebelahnya Bismillahirrohmanirrohim terus. Nah, kan bener di depan kita pas-pasan sama kolbak, udah deh. Entahlah, langsung anak-anak juga, ayo cepet ya. Tanpa mereka sadari di turunan itu ada mobil yang turun. Oh my god. Nah, kalau bisa dilihat dari sini udah ada mobil yang turun, maka gantian. Tapi kalau tanjakan berkelok atau tikungan, ya kita nggak akan bisa tahu ada mobil atau enggaknya. Raji, mana? Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Bunda mah. Oh, Raji itu di situ. Bisa lewat. Jangan takut ya, Bun. Iya. Jiwa ya? Iya. Bibi. Ya. Aduh, tahu bulat dong. Harus jalannya. Namanya juga kan Helikopter tuh kemana? si Gombong nih, si Gombong. Nah, kita pulang lewat sini. Jeruk Bogor. Nah, Parai and Parbun, sebenarnya kalau tadi belok kirinya di awal, nantinya jalannya dari sini, dari kiri. Kita lurus. Nah, karena kita berhubung lurus, makanya kita belok ke kanan. Salah jalan, nggak apa-apa lah ya, pengalaman. 5 meter lagi. Kenapa kita Udah. tuh maksakan Yeay, perjalanan kita sebentar lagi. Nanti Parai and Parbun akan lihat kita camping di mana. Patokannya ketika kita udah menemukan kantor desa Tajur Halang, kita belok kanan. Udah sampai deh. Yeay, sampai kita di titik 0 Adventure Camp. Dengan kerendahan hati, Masya Allah Tabarakallah, kita nyampai di tempat yang kita inginkan, camping bersama dengan Onti di titik 0 Adventure Camp. Suasananya adem banget meskipun kita sampai ini waktu zuhur. Meskipun panas tapi cuacanya atau udaranya seger banget. Dan jangan khawatir ya Parai and Parbun, kalau kesini menggunakan mobil listrik, ada tempat untuk mengecas mobilnya, aman tentram deh pokoknya ya. Kita di sini pas nyampe langsung disambut hangat dengan pengelolanya, Masya Allah Tabarakallah. Juga nggak kalah dengan tempat-tempat camping lainnya. Di sini fasilitasnya banyak sekali ya Parai and Parbun. Ada kolam renang, juga ada tempat hewan-hewannya. Jadi nggak akan bosen deh anak-anak untuk camping di sini. Jalan utama untuk masuk ke area camping itu ada dua ya,
Parayan Parbun, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita masuk ke sebelah kanan karena kita melihat ada kandang hewan. Di depan kandang hewan itu ada toilet dan di sebelahnya itu ada warung. Jadi nggak usah khawatir kalau ada peralatan atau bahan-bahan yang Parayan Parbun nggak beli di luar sana. Jadi di sini gampang, minuman dingin, minuman hangat seperti kopi, teh dan lain-lain. Gula juga ada kalau Parayan Parbun lupa membawanya, ada sediain. Nah, di situ juga ada gorengan ternyata. Masya Allah tabarakallohnya, biasanya di tempat wisata atau lainnya itu kan mahal, di sini masih terjangkau loh. Nah, bisa dilihat ya Parayan Parbun, mobil kita udah masuk ke daerah camper van dan ternyata memang kita kebagian yang di bawah. Tempat favoritnya ada di atas, tapi ternyata udah full book. Nanti kita sore kita akan spill tempat-tempat yang ada di titik 0 adventure camp ini ya. Seperti biasa terlihat ya Parayan Parbun, kita selalu memilih tempat yang bersebelahan dengan toilet. Di sini toiletnya banyak sekali, tapi sayangnya cuman kalau untuk di bawah dia, untuk cuci piringnya nggak ada, jadi kita harus ke atas. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kalau punya anak banyak riweuh kalau pengen ke toilet, makanya tempat yang kita pilih yaitu deket toilet. Yuk kita diriin tenda seperti biasa, harus bekerja sama. Tapi entahlah anak-anak udah ngacir kemana-mana karena memang di titik 0 adventure ini menyediakan fasilitas selain kolam renang dan tempat hewan-hewan juga ada playgroundnya yaitu sebelah atas. Makanya bulak-balik aja nih anak-anak. Kita doang nih, Paksu, aku sama ontinya yang kerjasama mendirikan tenda. Ya ampun, anak-anak, anak-anak. Karena tempat camper van kita luas, maka di sebelahnya kita diriin tenda ya buat onti khususon katanya. Untuk merenung katanya, nggak mau bareng-bareng, oke lah ya, nggak apa-apa. Ayo. Lewat mana? Adip, sebelah mana? Oke. Oh, lewat sini. Terus? Naik. Anak-anak udah nggak sabar pengen ngajak ayahnya untuk melihat playgroundnya katanya. Oke deh, kita spill ya. Ayo. Wah. Terus. Berdiri dong. Wah, seru juga ya playgroundnya, melatih motorik anak. Dijamin pokoknya anak-anak juga happy memainkannya. Tapi jangan lupa ya pengawasan dari orang tua. Maju. Mana?
kincir. Masya Allah, inget kampung halaman jadinya deh. Karena memang kita dari kampung dan rumah kita bersebelahan dengan sawah. Jadi ketika ngelihat sawah, pemandangan kayak gini, jadi pengennya mudik pulang kampung. Karena ya begitulah ya, di belakang rumah kita pematang sawah. Nah, di sini kita bisa lihat ada kincir angin, terus sawah, pematang sawah, lalu ada tempat nongkinya ya. Mungkin di sini kalau malam-malam indah sekali bisa melihat city light langsung. Karena berhubung kita dapatnya di bawah, ya nggak apa-apa lah ya. Dinikmatin aja. Kamu kok digendong sih? Kamu kok digendong? Nah, jalan ini kalau pintu utama masuk yaitu sebelah kiri. Karena kita tadi sebelah kanan. Nah, kalau ke kiri nanti tembusnya ke arah sini ya. Ayo cepetan, aku mau udah nggak sabar mau berenang. Udah berkelilingnya Paksu sama anak-anak, kita nunggu aja untuk makan siang. Yang tadi kita udah beli nasi padang. Yuk makan dulu ya, Par Ayan Parbun. Wih, di sana adem. Yuk kita nongkrong di sana, ada tempat. Oh iya, kita mau spill ya tenda kecil ini dari Lavuma. Dan seperti biasa, tenda besar kita yaitu dari tenda Ki Malano 4.1. Makan siang udah, terutama tenda udah berdiri dua-duanya ya. Anak-anak udah gak sabar, udah makan, pengen berenang. Oke, kita lihat aja kolam renangnya. Luas juga ya Par Ayan Parbun. Kolam renangnya ada kolam renang dewasa dan ada kolam renang anak-anak. Nih Kakak Zia udahan yuk, udahan karena udah dari tadi nih ya. Kalau Radip sama ayahnya udah dari tadi, udah mau ganti baju. Nah sekarang makanya aku nyusul ke kolam renang. Ini gara-gara udah nggak mau udahan, masih tetap anteng aja berenang. Mungkin enak kali ya. Airnya adem, dingin. Waktu menunjukkan sore hari yang syahdu dengan ditemani rintik-rintik hujan, gerimis mengundang tidur. Tapi enggak buat kita ya. Akhirnya ada onti nih ya. Jadi aku bebas untuk enggak masak karena udah ada onti. Masak apa nih sore-sore? Udah berenang, udah makan, sekarang kita ngemil. Makan. Masak apa nih? Makan sosis. Masak apa lagi? Kentang goreng. Enak lah ya, udah berenang dingin-dingin, makan makanan yang anget-anget. Habis berenang. Tadi makan apa itu? Enak Kak? Bilang apa makasih sama siapa? Sausnya mana? Di penghujung sore yang udah dijanjikan tadi, saya dan Paksu akan keliling-keliling melihat-lihat kapling-kapling yang ada di titik nol adventure camp ini. Di suasana sore ini
udah turun kabut dengan suasana yang dingin tapi juga hangat ya. Kita jalan-jalan ke belakang dan paling atas, kapling paling atas, dan yang ini adalah kapling favorit karena kita bisa lihat kalau malam hari city light yang sangat jelas dari kapling ini. Nah, bisa dilihat dari tugu di titik 0 Adventure Camp ini, itu ada gunung yang menjulang tinggi, yaitu Gunung Salak ya, Par Ayan Parbun. Udah hampir mau maghrib dan lihat kabut begitu tebal di arah sana, dan kita ke kapling, menuju kapling yang banyak pepohonannya ya, Par Ayan Parbun. Oh iya, di sini juga menyediakan ada cottage bagi Par Ayan Parbun kalau tidak membawa peralatan camping. Di sini bagus-bagus juga ya tersedia, tapi kita nggak tahu juga ya harganya berapa. Nanti bisa dicek aja di linknya titik 0 Adventure Camp ini ya. Dan ternyata tidak menyangka ya, Par Ayan Parbun, ternyata di tempat kapling-kapling ini udah full, banyak sekali, karena memang dari bawah itu kok katanya full ya, ternyata sedikit. Yang sedikit itu emang kapling yang ada di bawah, makanya kita tidak terlihat. Nah, ternyata pas kita jalan-jalan udah banyak juga di sini. Di kapling yang banyak pepohonan ini itu ada aulanya, terus ada toiletnya juga gede, banyak, jadinya nggak usah khawatir. Yeay, malam hari pun telah tiba, waktunya kita makan malam, masak-masak lagi. Yang paling utama yaitu masaknya sama onti ya di sini ya. Manfaatkan adik dengan baik. Ya, tapi anak-anak juga happy ya tentunya ya. Ditemenin sama ontinya, bisa berkemah di sini. Keseruan atau bisa dibilang manfaat dari camping ini yaitu menambah kebersamaan antara member di keluarga. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita-cerita apapun itu, jadinya bisa saling menguatkan, memahami, dan tentunya penuh dengan kasih sayang ya. Meskipun obrolannya ya kesana kemari gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya Paksu bilangnya ayo sini rapat keluarga, kayak apa aja ya rapat keluarga ya gitu, cuman bercanda-bercanda doang yang akhirnya kita happy semuanya, tertawa bareng, nggak ada yang murung, nggak ada yang sedih, di bawah happy aja tentunya ya. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya Par Ayan Parbun. Kita udah melewatkan malam hari dengan tenang, dengan nyenyak juga tentunya ya. Sampai kelupaan, tadinya mau keliling-keliling lihat city light malam hari, tapi berhubung males, sudah makan kenyang juga ya, jadi cuma ngobrol tidur deh. Bangun-bangun subuh, sholat subuh, dan menikmati pagi hari dengan suasana yang indah sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya perpindahan hari dari malam hari ke pagi hari menuju siang. Bisa kita lihat dari lampu-lampu rumah yang udah dimatiin. Udah gitu matahari udah menampakkan dirinya dari ufuk timur. Masya Allah, tabarakallah, nikmat mana yang kau dustakan.
Sebelum kita janji ke anak-anak untuk berenang lagi, nggak lupa kita harus menyiapkan sarapan. Tapi di sini olahraga dulu ya, naik turun lagi, terutama untuk anak bungsu nih ya. Radip katanya pengen ngelihat hewan-hewan. Kita lihat dulu dia ke kandangnya ada hewan apa aja yang ada di titik nol adventure camp kali ini. Jangan lupa ya Parai and Parbun, sekali lagi bisa jajan di warung dengan harga yang sangat terjangkau. Kita juga beli pisang goreng, bakwan, udah gitu ada tempe goreng, pokoknya enak-enak banget di situ ya. Nah, setelah sarapan, udah jajan-jajan juga, kita menepati janji anak-anak berenang lagi. Udah berenang, kita packing untuk pulang. Oke, Parai and Parbun, di penghujung video kali ini kami dari Fijira Family mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton di camping kali ini di titik nol Adventure Camp bersama Onti. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.